Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, pemilik hidup kami. Kami dapat beribadah hari ini, mengingat bagaimana Tuhan telah naik ke sorga, membuktikan bahwa sorga adalah satu tempat di mana Tuhan tinggal. Tuhan menyediakan tempat bagi kami, supaya setiap orang yang percaya memiliki pengharapan yang sama, memiliki tujuan yang sama. Biarlah melalui firman yang kami dengar hari ini mempersiapkan hati kami, diri kami masing-masing untuk masuk ke dalam kerajaan yang telah Tuhan sediakan bagi kami. Kami siap mendengarkan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Mari kita membaca dari Injil Yohanes pasal 14. Yohanes pasal 14 ayat 1 sampai 14. Kita baca dalam bentuk responsoria. Saya ganjil nanti yang genap sama-sama. Rumah Bapa. Janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal Dia, dan kamu telah melihat Dia. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami? Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu minta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Sampai di situ pembacaan kita. Terima kasih. Tema khotbah kita di hari kenaikan Tuhan Yesus ini, janganlah gelisah hatimu. Tuhan Yesus tahu apa yang ada di dalam hati murid-murid. Tuhan Yesus tahu apa yang ada di dalam hati kita. Pasti banyak di antara kita saat ini sedang gelisah. Ya, kegelisahan itu pasti sering sekali terjadi. Apa penyebab murid gelisah? Penyebabnya adalah
karena murid-murid tahu bahwa Yesus akan pergi meninggalkan mereka. Coba kalau kita bayangkan ketika berpisah dengan teman atau sahabat yang sangat dekat dengan kita, yang banyak menolong kita, dan sering kita curhat dengan dia. Pasti sedih, pasti gelisah. Waduh, saya paling dekat dengan dia, saya sering curhat, asal ada masalah saya akan cerita ke dia, tapi ini dia akan pergi meninggalkan saya. Padahal yang pergi itu belum tentu mati, tetapi kita gelisah. Teman sahabat kita yang pergi, dia pergi ke satu tempat, mungkin bekerja, mungkin kuliah, tetapi kita gelisah, kita khawatir, kita sedih. Itulah yang dialami oleh para murid. Siapa di antara saudara yang pernah sedih ketika berpisah dengan sahabatnya? Ya, pasti semua ya. Ketika sahabat kita pergi meninggalkan kita, walaupun sahabat itu bekerja keluar kota atau keluar negeri, kita sedih. Paling nanti suatu saat dia pulang lagi, ya kan? Suatu saat dia akan kembali, tapi kita sedih melepas dia. Ini memang perasaan ya, ini perasaan manusia yang sudah dekat. Tapi kalau orang yang sering berantem dengan kita pergi, sedihkah kita? Asal jumpa berantem, lalu kita dengar dia akan pergi. Pernahkah kita sedih? Ya, pasti yes gitu ya. Oh, si Anu pergi, yes. Senang kalau dia pergi. Kenapa? Karena ini selalu buat kerusuhan. Tapi kalau orang yang selalu menolong, ya seperti Tuhan Yesus kan selalu menolong para murid. Ada masalah, curhat kepada Tuhan, tapi sekarang Tuhan mau pergi. Wajar kan mereka gelisah? Wajar kan kita gelisah? Wajar. Itu normal ya. Itu normal aja namanya secara manusia. Nah, jadi saudara, ketika pergi aja kita gelisah, ketika pulang ke kota lain kita sedih, apalagi kalau meninggal. Ketika keluarga yang dekat dengan kita berpisah karena meninggal, mana lebih sedih? Lebih sedih meninggal ya, daripada dia kerja. Kalau dia kerja, mana tahu kerja tapi nggak pulang lagi, tapi kita dengar kabar. Halo, apa kabarmu di situ? Sehat-sehat ya? Bisa video call. Tapi kalau udah meninggal, nggak bisa lagi video call. Kan gitu ya. Ketika saudara kita sudah meninggal, kita sedihnya luar biasa. Karena kita nggak bisa lagi ngomong dengan dia, nggak bisa lagi kita curhat dengan dia tentang masalah yang kita hadapi. Nah, di tengah-tengah kematian ini, kalau tidak ada pengharapan, saya kira semua manusia stres. Semua manusia akan histeris. Kenapa? Ini temanku yang sudah lama denganku hidup, berbagi dalam suka dan duka, tapi sekarang pisah. Ini pasti diselimuti dengan duka yang mendalam. Nah, kalau begitu, berapa penting kenaikan Yesus? Berapa berpengaruh kenaikan Yesus di dalam semua kegelisahan kita, di dalam semua kecemasan kita, kesedihan kita, duka cita kita? Sejauh manakah kenaikannya ke surga memberi pengaruh di dalam kehidupan kita? Ada nggak pengaruhnya? Kalau kita tahu bahwa manusia ini pasti akan pergi, satu persatu akan menghadap Tuhan. Tidak ada manusia yang akan bertahan terus di bumi. Kita semua akan pergi menghadap Tuhan. Berarti kalau kita pasti mati, pasti berpisah.
Seperti teman kita kemarin yang duluan pergi dengan kita, kan kita diselimuti oleh duka, sedih ya. Sedih sekali. Kenapa? Harusnya dia bisa melakukan ini, tapi sekarang tidak lagi. Harusnya dia bisa bekerja ini, ternyata sekarang tidak lagi. Ini kesedihan demi kesedihan. Tetapi ada hal yang membuat kita bisa tidak gelisah. Maka Tuhan Yesus katakan, jangan gelisah hatimu. Kalau ada kata jangan, berarti ada obat. Ada obat yang Tuhan tawarkan, membuat kita nggak gelisah. Jangan gelisah hatimu. Lalu apa solusinya? Tuhan Yesus punya solusi dari ayat 2. Mari kita baca apa solusi dari kegelisahan. Kita baca bersama. 2, 3, ya. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Ini solusi untuk tidak gelisah. Jangan gelisah. Kenapa? Karena walaupun kita pisah, hanya sementara. Karena aku pergi ke rumah Bapa, ke suatu tempat yang lain dari bumi ini, dan ke sana kita akan jumpa. Itu yang disampaikan Tuhan Yesus kepada para murid. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jadi pemikiran para murid tertuju kepada bumi. Bumi ada keterpisahan. Tuhan Yesus mengarahkan pandangan yang dari bumi ke atas, ya. Tuhan Yesus membawa pemikiran murid-murid dari bumi ke surga. Ini jangkauan jauh ya. Maka orang yang sering gelisah karena jangkauannya sangat dekat. Jangkauannya hanya sebatas di situ, tidak menjangkau lebih jauh. Kalau orang anaknya pergi kuliah ke luar negeri, itu jangkauan jauh sehingga dia relakan. Tapi orang yang tidak jauh jangkauannya, dia tidak akan relakan. Tidak bisa, harus di sini. Kawin dengan orang pun jangan, di sini saja. Kalau mau berumah tangga ke sana nggak usah jadi, di sini saja, gitu ya. Nah itu, jadi kita pun kenapa sering sekali gelisah hati kita, cemas, khawatir, karena pemikiran kita di sini-sini aja, sebatas di bumi ini saja, sebatas yang bisa kita lihat dengan mata saja, tidak sampai kepada sorga, tidak sampai ke rumah Bapa. Maka murid pertama sekali diarahkan Yesus. Karena murid yang akan bekerja di bumi. Jadi murid yang akan bekerja diperlengkapi Tuhan, membawa pikiran mereka, membawa konsep mereka, membawa arahan pikirannya ke rumah Bapa. Di rumah Bapakku, bukan di sini, di sana. Rumah kita di sana, dan di sana banyak tempat tinggal. Ya, itu yang disampaikan. Jika tidak demikian, tentu aku tidak mengatakannya kepadamu. Jadi salah satu keuntungan kita, Tuhan Yesus naik ke surga adalah memberi harapan ada rumah kita di sana. Karena tujuannya pergi menyediakan tempat bagimu. Jadi kalau ada anak kita pergi ke luar negeri lalu menyediakan rumah di sana, dia katakan, jangan gelisah mak, aku pergi ke sana kerja, ku sediakan rumah, nanti ku jemput mama dan bapak. Iya, kan nggak gelisah ya? Oh iya, silakan. Kan gitu ya. Nanti ku jemput, kita tinggal di sana bersama. Lalu sesudah disediakannya rumah yang mewah, yang besar, yang indah, dia jemput kita. Dia bawa ke sana. Ini kan memberi pengaruh. Oh, anakku di sana bekerja, menyediakan tempat tinggal yang lebih layak untuk kami. Oh, Tuhan Yesus pergi ke surga, menyediakan rumah, tempat tinggal bagi kami. Jadi saudara percaya Tuhan Yesus sekarang berada di surga?
Percaya ya? Ngapain dia di sorga? Menyediakan tempat bagi siapa? Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Ya, bukan bagiku gitu ya. Bagimu katanya kepada murid-murid. Apakah bagi kita juga hari ini? Termasuk ya. Jadi sudah ada rumah kita di sorga? Sudah? Sudahkah? Sudahkah dipesan? Jangan nanti kita ketika giliran kita pulang cari-cari rupanya nggak ada rumahnya gitu ya, nggak terdaftar. Malaikat punya catatan. Malaikat itu ada catatan nama siapa yang terdaftar di sorga. Jadi nggak akan pernah silap malaikat. Walaupun namanya banyak yang sama. Ya, nama banyak sama, tapi malaikat nggak silap. Nggak salah dia. Siapa yang sudah terdaftar, siapa yang belum. Jadi kalau saudara belum terdaftar, daftarlah segera. Cara mendaftarnya gimana? Akulah jalan. Ya, kalau mau ke surga melalui jalan. Kalau kita mau ke satu kota, harus lewat jalannya baru sampai. Kalau kita nggak melalui jalan, kita tersesat jalan-jalan. Tapi kalau kita lewat jalannya, kita pasti sampai. Kalau ke surga jalannya Tuhan Yesus. Itu tiketnya. Tidak ada yang lain. Bukan kebaikan tiketnya. Bukan kerajinan tiketnya. Bukan amal tiketnya. Tetapi pribadi Tuhan Yesus. Ya, sudah jelas? Kalau pribadi Tuhan Yesus berarti orang jahat dan orang baik sama-sama diselamatkan oleh satu pribadi yang sama. Itulah bukti Yesus adil dan kasih. Dia adil menghukum semua orang. Orang baik dan orang jahat sama-sama dihukum karena sama-sama berdosa. Dia adil dan kasih karena dia sama-sama mengasihi manusia, yang baik dan yang jahat. Itu artinya Allah kita adil dan kasih. Siapapun kita, kalau kita berdosa pasti dihukum. Siapapun kita, kalau kita menerima Yesus pasti masuk surga. Jadi jangan gelisah. Walaupun tidak ada rumah kita yang mewah di bumi, sudah ada disediakan rumah mewah di sorga. Jadi walaupun ngontrak-ngontrak di bumi nggak apa-apa ya, karena sudah ada rumah yang kekal di sorga. Karena memang di bumi tempat ngontrak. Siapa yang tetap di sini kan nggak ada. Semua kita ini ngontrak. Sebentar lagi waktu pulang katanya kita tinggalkan rumah kontrakan kita. Ya, walaupun rumah kontrakannya mewah, tapi pasti tinggal. Entah bertingkat 5, tapi tinggal. Siapapun kita, nggak ada yang bertahan. Ya, jadi waktu kita mendengar kabar tentang saudara, keluarga, kenalan yang meninggal, ada kesedihan. Ada kesedihan berpisah. Tapi apa yang menjadi penghiburan? Di rumah Bapa ada tempat tinggal. Itu penghiburan. Jadi kalau tidak sampai ke rumah Bapa, pengharapan kita, betapa sedihnya kita hidup. Sudah sedih karena masalah banyak, sedih lagi nggak masuk surga. 2 kali sedih, double sedihnya. Ya, jadi supaya saudara tidak larut di dalam kesedihan, kegelisahan, yakinilah bahwa Tuhan Yesus pergi menyediakan tempat bagi saudara. Bukan hanya untuk murid-murid, tapi bagi kita semuanya disediakan tempat. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Arti banyak itu berarti berapa saja muat. Berapa saja jumlah manusia yang mau masuk ke sorga, muat. Kalau bumi ini, kalau semua hidup bersama dengan orang yang sudah meninggal, nggak muat. Sekarang aja padatnya luar biasa. Bumi terbatas karena bumi ini nggak lagi ditambahi lebarnya, lebar dan panjangnya nggak ditambahi Tuhan, terbatas. Manusia bertambah, maka manusia kalau semua hidup di bumi nggak muat lagi. Tapi di sorga bangkit semua orang mati dan ke sorga pun semua orang hidup, sorga masih muat. Jadi jangan takut ya. Jangan takut nggak muat. Nanti nggak muat, aku nggak usah lah gitu ya. Semua akan
muat masuk surga, karena dikatakan di sini banyak tempat tinggal. Arti banyak itu luas sekali ya. Banyak tempat tinggal, menampung banyak manusia, tak terbatas. Jadi Tuhan gak membatasi orang yang masuk ke surga. Siapapun boleh. Penjahat kelas kakap pun boleh. Orang yang baik yang bertobat pun boleh. Tapi kalau orang baik nggak menerima Kristus nggak bisa, ya. Orang baik-baik tapi nggak percaya Yesus jalan satu-satunya, nggak ke surga. Tapi penjahat kalau dia percaya Yesus jalannya yang membawa dia ke surga, masuk surga. Saudara orang baik atau orang jahat? Ya, jahat. Kalau jahat diterima atau tidak? Diterima. Orang baik diterima atau tidak? Ya, jahat atau baik sama-sama diterima ketika percaya Tuhan Yesus jalan yang bisa membawa kita ke surga. Bukan karena baik diterima, jahat ditolak, bukan. Jahat baik sama-sama diterima ketika kita percaya Yesus Kristus jalan satu-satunya yang bisa membawa kita ke rumah Bapa. Ya. Kita perhatikan Yesus pergi untuk menyediakan tempat. Ini disaksikan oleh para murid. Jadi bukti bahwa Yesus benar-benar naik ke sorga, ada saksi mata. Ini saksi mata. Para murid itu menyaksikan ketika Yesus naik ke sorga di hadapan mereka. Jadi Tuhan Yesus sengaja naik ke sorga, disaksikan para murid, karena murid ini sedang diteguhkan menjadi saksi. Jadi rasul namanya itu adalah saksi. Saksi akan kelahirannya, kematiannya, kebangkitannya, kenaikannya ke sorga, itu rasul. Jadi rasul-rasul ini menjadi saksi mata yang akan ditinggalkan di bumi, menceritakan apa yang dialami Yesus selama di bumi. Sehingga semua yang diceritakan oleh para rasul itu benar adanya. Itu fakta. Karena mereka menyaksikan, mereka melihat. Ketika Yesus membuat 5 roti 2 ikan kenyang 5.000, mereka saksi. Ketika dia dipukuli, dicambuk, mereka saksi. Ketika mereka mati, mereka saksi. Dan ketika bangkit juga, mereka saksi. Bangkit dari kematian, menampakkan diri, mereka jumpa dengan tubuh kebangkitannya. Dan sesudah 40 hari, 40 malam, dia menampakkan diri kepada mereka, kepada para rasul. Barulah dia naik ke sorga. Sesudah itu janji ini akan digenapi. Tuhan Yesus katakan, aku pergi ke sorga menyediakan tempat bagimu. Berarti Tuhan Yesus naik ke sorga untuk kita, menyediakan tempat bagi kita, supaya kita yang percaya kelak akan dijemput oleh Tuhan Yesus. Karena dia berjanji dari ayat 3. Itu janjinya ya. Mari kita baca bersama ayat 3. 2, 3 ya. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Aku akan datang kembali. Sesudah aku menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali. Untuk apa dia datang kembali? Membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun ikut dengan aku. Berarti tidak ada yang nyasar, tidak ada yang tersesat, karena dijemput oleh pemilik sorga. Tuhan Yesus pemiliknya, Tuhan Yesus yang sediakan bagi kita, dan dia yang menjemput kita. Apakah bisa tersesat? Tidak. Maka Tuhan Yesus berjanji pasti genap. Apa yang dia janjikan kepada para rasul akan digenapi. Walaupun saat ini dia belum datang untuk kedua kali, tapi pasti datang.
Kita bersyukur kalau dia belum datang. Ya, saya bersyukur dia belum datang sekarang kedua kali. Kenapa? Karena masih banyak saudara keluarga saya yang belum percaya, yang belum memesan tiket masuk surga. Kalau dia datang sekarang berarti mereka nggak ikut. Maka saya bersyukur diberi kesempatan, diberi waktu oleh Tuhan. Kalau dia cepat datang, banyak keluarga kita celaka. Banyak saudara-saudara kita yang binasa, yang belum mendengar Injil, yang belum percaya Yesus jalan yang bisa membawa dia ke rumah Bapa. Berarti saudara beruntung sampai hari ini masih hidup. Saudara beruntung sampai hari ini belum dipanggil Tuhan. Karena masih ada waktu, kesempatan memikirkan diri. Bagaimana supaya aku nanti tinggal dengan Tuhan di rumah Bapa di sorga, bersama dia selamanya. Ini pengharapan. Jadi kalau kita nggak sampai pengharapannya ke rumah Bapa, betapa malangnya kita hidup. Betapa malangnya kita menjalani hari-hari kita. Kenapa? Kita menjalaninya dalam kesia-siaan. Karena akhirnya nanti kebinasaan. Lelah mencari makan, lelah memikirkan anak sekolah, lelah bekerja, lelah masak, lelah untuk kesia-siaan. Tapi toh ujungnya kebinasaan. Itu malam. Tapi walaupun tubuh ini lelah, kalau ada pengharapan yang kekal, aku akan masuk ke rumah Bapa di sorga. Menjalani kelelahan itu ada kekuatan, ada semangat yang baru. Tapi orang yang hidup tanpa harapan, sudah lelah, mengeluh lagi, maka banyak yang putus asa. Jadi kebangkitan dan kenaikan Yesus ke sorga berdampak sangat besar kepada hidup kita. Dampaknya luar biasa, karena kita punya pengharapan. Kita hidup punya pengharapan bahwa hidupku bukan hanya sampai di bumi ini saja, tapi ada rumah yang disediakan Tuhan bagiku ketika aku percaya Dia. Maka kami akan ketemu lagi di sorga. Ya, kita akan ketemu lagi dengan Tuhan Yesus di sorga saat Dia datang kedua kali menjemput kita. Kita lanjutkan. Yesus mengarahkan. Yesus mengarahkan pandangan mereka ke rumah Bapa, ya. Jadi selain daripada Tuhan katakan aku akan datang sekali lagi, tetapi Tuhan Yesus juga mengarahkan pandangan murid-murid ini ke rumah Bapa. Di sananya tempat kita. Buktinya apa? Apa bukti Tuhan Yesus mengarahkan pandangan mereka ke sorga? Buktinya, semua rasul tidak ada dikasih rumah. Ya, dia pemilik loh. Tuhan Yesus pemilik segalanya. Tapi satu pun di antara rasul tidak dikasih rumah. Maka mereka di Yerusalem itu numpang-numpang. Ya, nggak punya rumah. Bukankah Tuhan Yesus mampu membuat rumah untuk semua rasulnya? Kamu 12 pintu, kamu 24 pintu, bisa kan? Bisa. Tapi Tuhan Yesus tidak ada sediakan rumah untuk para rasul. Kenapa? Karena Dia mau arahkan pandangan mereka tertuju ke rumah Bapa yang kekal. Rumahmu tidak di sini, rumahku tidak di sini. Kita ke sana, bawa orang ke sana. Maka kamu pun sengaja saya tidak kasih apa-apa, supaya pengharapanmu bukan di sini. Jadi orang-orang percaya itu jarang sekali kaya dikasih Tuhan, supaya hatinya nggak melekat ke situ, ya, supaya melekat ke sana. Rumahku di sana kok, gitu. Coba kalau banyak kali harta yang harus diurus, pusing, akhirnya lengket di situ, ya. Iniku lagi. Kapan PI-nya? Nggak sempat lagi PI, terlalu sibuk ngurus banyak harta. Makanya hamba Tuhan nggak banyak hartanya, karena hartanya di sorga. Jadi bukan berarti nggak boleh punya banyak harta, ya. Jangan pula nanti semua jadi hamba Tuhan.
bukan itu maksudnya. Nah, maksud kita adalah bahwa murid atau rasul-rasul sengaja tidak diberi harta oleh Tuhan Yesus, supaya pandangan mereka, hati mereka tertuju kepada harta yang sesungguhnya, itulah sorga. Jadi di mana hartamu, di situ hatimu. Di mana hati kita sekarang? Kan gitu ya. Di mana hartamu, di situ hatimu. Di mana hati saudara sekarang? Berarti itulah harta saudara. Ya. Kemana hati kita? Berarti itu harta kita. Kalau memang Yesus atau kerajaan surga hatiku, ya ke situ pikiranku. Kalau itu hartaku, surga hartaku, pikiranku ke surga. Surga hartaku, hatiku ke surga. Tujuanku ke surga. Pengharapanku ke surga. Yang kukerjakan adalah perkara-perkara surga, perkara kekal. Itu bukti hatiku melekat di situ. Tapi kalau kita bilang hartamu di mana? Di surga. Yang kau kerjakan apa? Di bumi. Hatimu melekat kemana? Ke surga. Yang kau pikirkan apa? Pikiran-pikiran duniawi. Itu tidak sejalan. Itu gini dia, pusing, ya, berlawanan arah. Katanya hatinya sorga, yang dikerjakan duniawi, nggak sejalan. Jadi nggak boleh lagi kah kita mengerjakan hal duniawi? Mana tahu kita polos-polos sekali kan gitu ya, terlalu polos. Ya, kita bisa mengerjakan pekerjaan dunia, tapi hati nggak melekat di situ. Tujuan bukan itu sarana. Itu hanya sebagai sarana. Kalau kita dapat SK, pakailah SK itu menjadi sarana. Sarana untuk apa? Mikirkan kerajaan Allah. Sarana untuk memikirkan jiwa orang lain. Dimanapun posisi kita dibuat Tuhan, berarti itu sarana kita. Bukan pula semua khotbah ke depan ya. Kalau semua khotbah siapa jemaatnya? Kan gitu. Bukan, masing-masing kita. Dimanapun pekerjaan yang Allah percayakan bagi kita, pakailah itu sebagai sarana, bukan sebagai tujuan. Ingat, bukan itu tujuan. Tapi apa yang Tuhan percayakan bagiku, kupakai menjadi sarana, memikirkan rumah yang kekal. Karena kesana kami semua akan pulang. Tidak ada yang tinggal. Saudara yakin saudara akan pulang? Sering lupa bawa pulang. Maka selalu ditarik-tarik oleh dunia ini, ya kan? Karena lupa pulang. Orang yang lupa pulangnya pikirannya di sini terus. Tapi orang yang ngerti sebentar lagi dia pulang, dia akan bergegas. Orang yang di ladang kalau tahu udah sore, dia akan bergegas selesaikan apa yang belum beres. Karena bentar lagi udah pulang. Kita pun demikian. Sebentar kita akan pulang, kalau belum terdaftar namanya di sorga, betapa celakanya kan? Kenapa berlambat-lambat? Kenapa nggak memakaikan kesempatan untuk bisa benar-benar terdaftar di rumah Bapa di sorga? Supaya waktu kita dipanggil, kita nggak lagi ketakutan. Kita tidak lagi cemas, gelisah, takut. Tapi kita bersuka cita. Karena rumahku sudah disediakan di sorga. Rumahku ada di dalam sorga mulia. Rumahku ada di dalam sorga mulia. Nyanyi aja udah senang, apalagi tinggal di sana ya. Menyanyikannya aja kita suka cita ketika kita yakin rumah kita ada di sana. Apalagi nanti kita sudah di sana. Ya. Jumpa aja dengan orang-orang yang satu pengharapan masuk surga, senang. Apalagi tinggal sama nanti. Di sini akan berlalu semua. Semua berlalu. Tapi di sana kita mulai dengan yang baru. Dan itu tidak pernah berakhir. Itu kekal selama-lamanya. Ya. Jadi apa tujuan kita hidup? Mari kita lanjut. Kita teruskan gambar berikut.
Rumah Bapa itu tempat tinggal yang nyata. Ini indahnya sorga, ya. Jadi sorga itu tempat nyata, bukan bayangan, bukan cerita, bukan dongeng. Saudara sering sekali dengar cerita dongeng, jadi sorga itu pun dianggap dongeng, makanya nggak serius, ya kan? Karena waktu kita anak-anak sering didongengin oleh orang tua baru tidur. Jadi ketika kita mendengar dongeng, waktu fakta dinyatakan kita ragu. Padahal surga ini adalah suatu tempat tinggal yang nyata. Kesana kita semua akan pulang. Itu tempat tinggal selamanya. Bumi tempat tinggal sementara, surga tempat tinggal selamanya. Kalau saudara tidak siapkan sekarang yang di sementara ini, saudara nggak ikut yang selamanya, betapa ruginya saudara hidup. Apapun yang saudara miliki di bumi akan ditinggalkan. Tapi kalau kita punya pengharapan masuk rumah Bapa, tinggal pun itu nggak persoalan. Ada yang dapat yang baru. Rumahku di sorga, tempat tinggalku itu lebih indah daripada apa yang terindah di dunia ini. Seringkali kita kan suka refreshing ke tempat-tempat yang indah, ya. Sampai itu menjadi kecelakaan bagi dia. Itu jembatan kaca itu pecah. Ya, ini artinya kan, oh belum pernah aku lihat ini. Coba aku jalan ke situ, rupanya jalan terlalu banyak, prang, pecah, mati. Berarti hiburan menjadi kematian. Cari hiburan di dunia, tidak ada yang lebih indah selain daripada surga. Jadi orang yang punya pengharapan ke surga itu nggak ada lagi rasanya indah-indah di dunia. Artinya di sana lebih indah, walaupun banyak yang indah. Banyak yang indah, tapi tidak ada yang menandingi keindahan di rumah Bapa di surga. Walaupun kita belum ke sana, tapi iman kita sudah meyakini itu. Tak ada yang lebih indah. Jadi kalau kita punya pengharapan rumah kita di surga, itu menghibur, itu menguatkan, itu menghilangkan kecemasan. Walaupun mungkin banyak sakit penyakit di dalam tubuh kita, ketika kita punya harapan, aku pulang kok ke rumah Bapa di surga, ini hilang sementara lagi. Sebentar ini sakit penyakit nggak akan ada lagi. Maka kita semangat. Tapi coba kalau kita nggak punya pengharapan di rumah Bapa yang indah, pasti pikirannya tertuju kepada tubuh ini saja, sakit ini saja. Aduh, ini ku lagi kambuh. Aduh, ini lagi, besok apa lagi? Fokus ke situ. Tapi orang yang memandang ke rumah Bapa nggak fokus ke tubuh ini. Kenapa? Ini akan berakhir. Penderitaan fisik akan berakhir. Karena di sana akan ada tubuh yang baru. Tubuh kemuliaan. Tidak ada lagi kekurangan, tidak ada lagi cacat, tidak ada lagi sakit penyakit. Saudara yakin di sana nggak ada sakit? Jadi saudara yang sakit-sakit di sini semangat, karena sebentar laginya, ya kan? Tinggal sebentar lagi mengalami sakit-sakit itu. Berjuang untuk mengerjakan perkara yang kekal dengan sakit tubuh kita. Punya semangat ke sana. Di mana hati, di mana harta, di situ hati. Jadi orang yang hartanya dipajak, jualan, sakit pun dia tetap ke pajak. Kan gitu. Makanya para pedagang banyak gak hadir hari ini, karena di situ hartanya. Benar kan? Fakta. Fakta itu. Di mana hartamu, di situ hatimu. Maka hari libur pun, hari ibadah pun dipakai pergi ke pajak. Itu artinya situ harta. Sakit pun pergi nggak ke pajak? Pergi. Kemana? Di mana hartanya pasti pergi ke situ dia, walaupun sakit. Mengapa untuk Tuhan tidak bawa sakit penyakit? Kalau untuk harta duniawi kita bawa dengan sakit kita. Tapi katanya kau sakit, udah jualan. Iya, bawa-bawalah. Gimana mau dibuat? Dibawalah sakitnya. Oh, tapi kenapa kau nggak ibadah? Pilek aku semalam. Iya, bersin.
takut kena orang, ya. Dipajak nggak takut kena orang, bersin gitu. Itu alasan. Iya, itu alasan aja. Tapi sebenarnya hati, di mana harta di situ hati. Maka hujan pun, badai pun diterobos kalau untuk cari harta. Tapi kalau untuk Tuhan, jangankan hujan badai, gerimis saja sudah nggak ibadah. Nggak usah deras hujannya, gerimis saja. Jadi ada alasan, kenapa nggak datang? Sini tadi gerimis. Di gereja nggak gerimis, gerimis. Nah kalau itu alasan kita membuktikan kita sebenarnya belum menjadikan surga harta kita. Dari situ terbukti. Orang percaya pun, bukan yang nggak percaya saja. Yang sudah percaya pun belum menjadikan itu hartanya. Kalau itu hartanya berarti itu nomor satu dibanding yang lain semua. Tuhan nomor satu dalam hidupku, karena itu hartaku. Jadi tidak ada alasan untuk tidak ibadah. Tidak ada alasan untuk tidak memuliakan Tuhan, karena itu hartaku dan aku akan pulang ke sana. Jadi kalau kita pasti pulang ke sana, sebelum kita ke sana, persiapkanlah tiket terlebih dahulu. Kalau gimana pun berangkat kan harus ada tiket. Mak, kita jadi ya ke Australia. Saya sudah bangun rumah di sini. Pesan tiket mama ya. Lalu kita bilang apa? Aku percaya saja kok. Gak usah pun pesan-pesan tiket, percaya saja. Nah, datang anaknya, udah pesan tiket mak? Belum, aku percaya saja. Ya gak bisa naik pesawat mak, kan gitu. Kita pun sama. Sudah pesan tiket, percaya saja. Yang mana percayanya? Percaya itu ada jelas alamatnya. Percaya bahwa Yesus jalan yang bisa bawa aku ke sorga. Itu percaya. Berarti kalau aku memiliki dia, maka dia yang akan bawa aku ke sorga. Ini jaminannya. Jadi kalau sudah ada jaminannya pada diri kita, kita pasti dibawa ke sorga. Kalau sudah ada tiket di tangan, ini pasti kita dikasih naik pesawat. Saudara-saudara, jelas, harus jelas arti percaya. Karena semua kita percaya. Tapi percaya itu ada dua. Satu percaya sebatas berkat di dunia ini, satu percaya sampai ke rumah Bapa. Percaya yang dimaksud adalah sampai ke rumah Bapa. Bukan hanya di bumi ini. Kalau percaya hanya di bumi, malang. Tapi percaya ke rumah Bapa, itulah yang berbahagia. Nah, kalau kita sudah mempersiapkan diri kita, bagi yang sudah percaya, yang sudah diselamatkan, yang sudah ada tiket masuk surga, ngapain di bumi? Apa yang kita kerjakan? Mari kita baca ayat 12 ya. 1, 2, ya. Ya, jadi orang yang mengaku sudah memiliki tiket masuk ke rumah Bapa selama di bumi, sebelum dijemput, kita melakukan pekerjaan-pekerjaan Allah. Bahkan lebih daripada apa yang sudah dilakukan oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus melakukan pekerjaannya sampai dia mati di kayu salib. Tapi Tuhan Yesus yang sudah naik ke sorga memberi tugas kepada kita melakukan pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Apa pekerjaan yang lebih besar rupanya? Pekerjaan yang lebih besar daripada itu, kalau kita tidak sampaikan, walaupun Yesus sudah mati, orang lain tidak akan selamat. Ngerti maksudnya ya? Tuhan Yesus sudah selesaikan pengampunan dosa di dalam tubuhnya di kayu salib. Tapi kalau orang percaya tidak membagikan, memberitakan, menyaksikan kepada orang lain, bisakah orang lain mendengar?
Bisakah orang yang gak mendengar percaya? Bisakah orang yang gak percaya selamat? Tidak. Maka tugas yang Tuhan berikan kepada orang yang telah diselamatkan adalah melakukan pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Itu kata Tuhan Yesus. Melakukan pekerjaan yang telah aku lakukan, bahkan lebih daripada itu. Lebih daripada itu karena kemenangan itu sudah terjadi. Kemenangan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus sudah nyata. Berarti kita yang sudah diselamatkan bisa melakukan lebih. Kalau Yesus kan melakukan penyelesaian dosa di dalam tubuhnya, dan itu sudah terlaksana. Dan dia telah menang dari kematian, sudah terlaksana. Dia naik ke sorga, sudah terlaksana. Berarti kita sekarang ini bisa melakukan lebih. Ya, walaupun gak lebih, maunya bekerjalah. Dituntut lebih bekerja pun tidak, ya. Melakukan pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, kata Tuhan Yesus. Berarti bukan bersantai ria. Aku sudah punya pengharapan yang kekal. Kalaupun aku mati masuk surga, maka aku sekarang bersantai ria. Bukan. Tetapi bekerja. Melakukan pekerjaan selama kita masih di bumi ini. Kalau Tuhan sudah panggil, di sana nggak bekerja lagi. Berhenti dari semua pekerjaan. Maka waktu yang masih ada, mari kita pakai dengan semangat, dengan kekuatan yang ada, melakukan apa yang Tuhan suruh. Terkhusus memberitakan Injil kepada jiwa-jiwa yang masih tersesat, supaya mereka bisa mengenal jalan pulang ke rumah Bapa. Itulah Yesus Kristus. Mari kita baca ayat 6 sekali lagi. Ayat 6, 2, 3, ya. Ya, berarti Tuhan Yesus sendiri yang mengatakan, bukan perwakilan. Kata Yesus, berarti mulut Yesus yang mengatakan, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tak seorang pun yang bisa datang ke rumah Bapa kalau tidak melalui aku. Berarti siapa yang mau ke sorga tidak bisa jalan lain. Jalan satu-satunya hanya Yesus Kristus. Kalau saudara buat jalan lain, saudara nggak akan sampai. Tapi kalau melalui jalan satu-satunya, kita akan sampai di rumah Bapa di sorga. Yakinkah saudara hanya satu jalan? Tidak ada jalan lain? Kalau yakin, secepatnya pesan. Kan gitu ya. Jangan lama-lama, nggak ada kok jalan lain. Kalau aku mau ke sorga hanya ini. Kalau hanya ini jalannya, kenapa berlambat-lambat? Harusnya aku terima jalan itu, supaya ada jaminan. Karena kehidupan ini tidak ada yang tahu kapan, dengan cara apa, dan bagaimana. Tidak ada yang tahu. Ya, walaupun kita sudah lama mendengar firman Tuhan, tapi kalau kita belum menerima pribadinya Yesus, kita kan belum diampuni. Maka perlu sekali kita menerima jalan yang membawa kita ke rumah Bapa. Dan yang sudah menerima, bekerjalah, karena itulah harta kita. Jadi bekerja untuk harta. Semua manusia kan bekerja untuk hartanya, ya. Ya, jadi harta kita adalah di rumah Bapa. Bekerjalah untuk rumah Bapa. Siapa bekerja untuk sia-sia, berarti hartanya adalah kesia-siaan. Maka pulang nanti kosong, karena yang dia kerjakan kesia-siaan. Tapi orang yang mengerjakan perkara kekal, dia akan membawa hartanya ke sorga yang kekal. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu. Engkau sendiri yang sudah menyatakan kepada murid-Mu supaya jangan gelisah, karena tujuan Tuhan pergi ke sorga, menyediakan tempat bagi kami,
membuktikan bahwa sorga itu benar ada. Sorga itu adalah tempat tinggal. Sebagaimana kami tinggal di bumi, maka setiap orang yang percaya kepadamu akan tinggal di sorga, di rumah Bapa bersama dengan Tuhan Yesus. Berkatilah setiap hati kami yang sudah mendengar, supaya kami melembutkan hati menerima firman-Mu dan meyakininya, agar kami benar-benar punya pengharapan di tengah-tengah dunia yang singkat ini, punya pengharapan yang kekal, bahwa kami pasti pulang ke rumah Bapa. Itulah menjadi penghiburan bagi kami di tengah-tengah dunia ini. Walaupun kami berpisah satu dengan yang lain, berpisah dengan keluarga kami oleh karena ada kematian, tetapi pengharapan yang kekal itulah yang menjadi penghiburan kami. Terima kasih Tuhan, waktu-waktu yang masih ada kami mau pakaikan untuk memberitakannya kepada saudara, keluarga, teman-teman kami, agar mereka juga boleh mendengar Injil, satu-satunya jalan ke sorga. Terima kasih Engkau yang meneruskan firman-Mu bekerja di dalam diri kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.